Shalom para sahabat, jumpa kembali bersama saya Atta Sorimunggu dari The Rapture Ministry dalam sesi renungan pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pemberitaan firman Tuhan, dan seperti biasanya sebelum kita memulainya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati kita para sahabat. Bapa, kami mau ucap syukur untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami beroleh kesempatan kembali ya Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa, saya senantiasa mempercayai dan meyakini bahwa setiap pemberitaan firman yang saya lakukan dimanapun, baik melalui tulisan maupun melalui video, melalui pemberitaan firman-Mu di radio, itu seperti menanam benih ya Tuhan. Saya meyakini dan imanku pasti terjadi bahwa setiap firman yang saya tabur itu akan menjadi benih, dan bukan benih yang gagal, tetapi benih yang berhasil, yang bertumbuh 30, 60 hingga 100 kali lipat. Saya mengerti bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan manusia, dan manusia tidak mampu untuk mengubah manusia lain, tetapi firman-Mu akan sanggup mengubah hati manusia, karena firman-Mu adalah firman Tuhan yang hebat, yang hidup dan luar biasa. Karena itu ya Tuhan, saya mau melakukan pemberitaan Injil, pemberitaan firman-Mu pada renungan pada pagi hari ini dengan iman, dan saya mau katakan bahwa firman-Mu akan mengubah setiap telinga yang mendengarkan pemberitaan firman-Mu ini. Dan saya berdoa ya Tuhan, supaya firman-Mu jatuh di tanah hati yang gembur, dan di tanah hati yang akan melipat gandakan firman-Mu ya Tuhan, dan akan berhasil dalam kehidupan mereka. Setiap orang yang mendengarkan pemberitaan firman-Mu pada kesempatan ini, bahwa mereka tidak akan pernah sama ketika sebelum mereka mendengarkan firman-Mu. Mereka akan diubahkan menjadi semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, dan saya mau ikat, patahkan, hancurkan setiap kuasa-kuasa kegelapan yang berusaha untuk mencoba mengganggu pemberitaan firman-Mu pada kesempatan ini. Aku hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus Kristus, dan saya mau tolak, patahkan setiap roh agamawi, setiap roh yang mencoba mencuri kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya memulai pemberitaan firman ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, nama Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami. Terima kasih, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik para sahabat, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tentang kesuaman. Nah, orang berpikir bahwa kesuaman ini bukan sesuatu yang berbahaya. Tetapi pada renungan pagi ini, saya rindu setiap kita memahami bahwa kesuaman itu bukan saja berbahaya, tetapi justru sebuah keadaan, sebuah keberadaan kerohanian yang sangat dibenci oleh Tuhan. Itulah mengapa Tuhan sampai menasihatkan kepada jemaat di Laodikia pada kitab Wahyu, karena ini merupakan suatu keadaan kerohanian yang mesti diperhatikan oleh setiap kita. Nah, saya bisa sederhanakan kesuaman itu seperti keadaan kerohanian yang biasa-biasa. Jadi tidak bergairah, tidak bersemangat, tidak menyala. Tetapi dia seorang percaya juga, tetapi kemudian dia menjalankan kekristenannya dengan biasa-biasa, dengan sangat biasa, bahkan cenderung malas-malasan. Itulah bahasa sederhana daripada suam-suam kuku. Dikatakan Kristen, ya juga, tetapi kemudian gaya hidupnya tidak berbeda dengan dunia. Jadi kalau dunia ini juga bentuk atau tanda-tanda seorang yang berada dalam suam kuku. Jadi kesuam-suaman seseorang tidak hanya ditunjukkan daripada kurangnya gairahnya dalam melakukan aktivitas rohani. Misalnya ketika dia beribadah, dia malas-malasan. Ketika hari Minggu, ketika mempersiapkan ibadahnya juga dia mau mandi malas-malasan, kemudian mau mempersiapkan ibadahnya malas-malasan, membaca Alkitabnya juga malas-malasan, berdoa, memuji, menyembah Tuhannya juga tidak ada dengan penuh gairah. Tetapi selain indikasi ini, kesuaman seseorang juga dilihat daripada gaya hidupnya. Nah, seorang yang suam-suam kuku bisa dikatakan bahwa dia tidak jauh berbeda gaya hidupnya dengan gaya hidup orang dunia.
Kalau dunia berkata-kata dan mengucapkan perkataan yang tidak senonoh, yang tidak membangun, dia juga berkata-kata yang sama. Kalau dunia memiliki sikap dan perilaku yang tidak terpuji, dia juga terlibat di dalamnya. Nah, ini adalah indikasi-indikasi yang dimiliki oleh seseorang yang suam-suam kuku. Jadi saya ulangi kembali bahwa seseorang yang suam-suam kuku itu terindikasi dari dua hal. Yang pertama tadi akan terlihat daripada performanya dalam melakukan aktivitas rohaninya. Ketika dia melakukan ibadahnya, melakukan pembacaan Alkitabnya, dan juga melakukan doa pujian penyembahannya, segala sesuatu yang rohani yang dia lakukannya tidak dilakukannya dengan semangat, boleh dikatakan bermalas-malasan atau dengan cara terpaksa. Tetapi selain indikasi yang itu tadi, saya juga mau sampaikan bahwa seseorang yang suam-suam kuku itu akan terlihat daripada gaya hidupnya, dari perkataannya, dari sikap dan perilakunya yang tidak menunjukkan adanya satu perbedaan yang mencolok daripada orang yang tidak mengenal Allah. Nah, bagi Tuhan, orang-orang yang memiliki keberadaan kerohanian seperti ini bahkan dianggap sebagai dosa. Kenapa saya simpulkan seperti itu? Kita baca di Wahyu 3 ayat 19, dikatakan seperti ini. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ini sambungan daripada firman Tuhan yang di ayat 15 dan 16-nya. Saya baca kepada kita. Dikatakan seperti ini, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, maka aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Nah, jadi ketika firman ini datang di ayat 15 dan 16, Tuhan menegur jemaat Laodikia yang tidak menyala-nyala kepada Tuhan, yang tidak on fire kepada Tuhan. Mereka menjalankan kekristenan yang biasa-biasa, di bawah standar kekristenan yang seharusnya. Mereka tetap Kristen, tetapi dari cara mereka beribadah kepada Tuhan tidak menunjukkan sebuah semangat yang sangat mengasihi Tuhan. Lalu kemudian gaya hidup mereka juga tidak menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang Kristen atau orang-orang yang percaya yang sungguh-sungguh berbeda daripada orang-orang sekitarnya. Nah, ketika kemudian Tuhan berbicara di ayat 15 dan 16 seperti itu, lalu pada ayat 19 dan itu adalah bentuk teguran Tuhan. Jadi orang yang berada dalam kesuaman ditegur oleh Tuhan, dan Tuhan berkata bahwa itu adalah teguran, itu adalah hajaran. Kalau orang berada dalam posisi seperti itu harus bertobat, karena keberadaan seperti itu bagi Tuhan sangat, saya harus katakan kata-kata menjijikkan, karena supaya kita benar-benar sadar bahwa Tuhan sangat tidak suka keberadaan seseorang yang tidak bersemangat. Saya juga berpikir seperti itu. Kalau saya bukan memuji diri, tapi saya menganggap diri saya bukan seorang pemalas dalam banyak hal, bahkan dalam aktivitas di rumah yang misalnya bersih-bersih atau merapikan sesuatu atau mengerjakan sesuatu, termasuk dalam melayani Tuhan seperti apa yang saya lakukan saat ini. Saya selalu bersemangat, saya selalu menyala-nyala, saya selalu bergairah. Nah, kalau kita berada dalam tim, lalu kemudian kita memiliki teman kerja atau mitra yang malas-malasan, itu akan sangat membuat beban bagi kita. Memang sangat tidak menyenangkan bagi saya, bagi setiap kita juga, untuk kemudian berpartner atau menemukan atau bekerja sama dengan orang yang suam-suam kuku. Yang tadi saya sudah katakan bahwa bahasa sederhananya daripada suam-suam kuku itu adalah orang yang bermalas-malasan, yang tidak bersemangat. Kita merasa dia tidak membawa aura yang positif dalam lingkungan kita. Nah, demikian kurang lebihnya seseorang yang suam-suam kuku dalam pandangan Tuhan, tidak panas dan tidak dingin. Nah, Tuhan mengharapkan kita menjadi panas.
Tuhan mengharapkan kita on fire, bersemangat dalam mengikut Dia. Ketika kita baca Alkitab, kita tidak seperti ogah-ogahan ketika mengambil Alkitab kita, tetapi ada satu gairah, ada suatu semangat yang ingin mengetahui apa yang ada di dalam bacaan kita. Saya sendiri ketika membaca dan menikmati pembacaan Alkitab saya di Perjanjian Lama, ada kalanya ketika saya membaca sebuah perikop atau sebuah keadaan di sana, kemudian saya sangat tertarik dengan keadaan seperti itu. Nah, saya kan kemudian terus melanjutkan pembacaan Alkitab saya sampai kitab-kitab yang di depannya. Ada masa kemudian saya pengen kembali lagi, misalnya mengulang tentang kisah Musa misalnya, ketika dia berdoa syafaat. Karena firman Tuhan itu sangat dalam, dia mengajarkan sangat banyak hal untuk menjadi teladan dan pelajaran dalam kehidupan kita. Nah, ada gairah untuk kemudian ingin membaca lagi. Nah, itu mesti kita miliki. Karena kalau kita membaca Alkitab dengan malas-malasan, saya sangat percaya kita tidak akan mungkin menemukan rema atau pewahyuan di sana. Tetapi kemudian kalau kita melakukannya dengan gairah, Tuhan akan dengan senang hati membukakan kepada kita rema dan pewahyuan. Demikian juga ketika kita melakukan doa pujian penyembahan, kita harus lakukan dengan bersungguh-sungguh, kita harus melakukan dengan gairah, kita harus melakukan dengan semangat. Juga demikian dengan ketika kita beribadah kepada Tuhan. Saya tidak bermaksud menghakimi di sini, tetapi ada sangat banyak saya temukan para saudara atau saudari yang ada di dalam gereja, ketika mereka memuji dan menyembah Tuhan, mereka melakukan seperti malas-malasan, bertepuk tangan seperti malas-malasan, menyanyi tidak dengan segenap hati. Tahukah kita bahwa seperti Daud ketika dia memuji dan menyembah Tuhan, dia lakukan dengan segenap hati, bahkan dengan segenap tenaganya dia memuji menyembah Tuhan dengan segala yang terbaik yang dia lakukan. Karena memang demikian bahwa Allah kita adalah Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, yang sanggup, yang layak untuk menerima yang terbaik. Nah, melalui renungan yang sangat singkat ini, saya ingin untuk menegur juga para sahabat yang mendengarkan renungan yang singkat ini, supaya kita mengecek kekristenan kita. Mungkin kita tidak akan berubah dengan iman kita. Kita akan tetap menjadi Kristen, KTP kita tetap menjadi Kristen, tetapi ketahuilah bahwa kalau kekristenan kita menjadi kekristenan yang suam-suam kuku, tidak bergairah, tidak berapi-api, maka bagi Tuhan itu sama dengan kekristenan yang berdosa. Kenapa? Tadi saya sudah katakan pada ayat 19, barang siapa kukasihi dan kutegur dan kuhajat, itu adalah bentuk teguran Tuhan tadi pada ayat sebelumnya. Harus bertobat dari keadaan seperti itu, karena pada ayat 16 juga Tuhan sudah katakan bahwa kalau kita suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin, tidak bergairah, melakukan ibadah, doa, pujian, penyembahan dengan asal-asalan, tidak penuh gairah, maka Tuhan akan memuntahkan kita. Kalau sudah dimuntahkan, bisa terbayang bukan di manakah akan tempat kita kemudian. Nah, pada renungan singkat ini, marilah kita cek perilaku kekristenan kita. Apakah dalam pembacaan Alkitab kita, melakukan doa pujian penyembahan kita, berpuasa kita, dan segala aktivitas rohani kita, apakah kita kemudian melakukannya dengan menyala-nyala, dengan bergairah kepada Tuhan? Apakah kemudian dalam upaya kita berubah untuk semakin serupa dengan Kristus, kita lakukan dengan sungguh-sungguh atau tidak, dengan menyala-nyala apa tidak? Karena kalau keadaan kita seperti itu, percayalah bahwa kehidupan kita tidak akan pernah berkenan kepada Tuhan. Karena itu para sahabat, kita cek kehidupan kekristenan kita pada pagi hari ini. Kalau kekristenan kita merasa bahwa saya ini tidak sedang menyala-nyala nih, mari kita bertobat kepada Tuhan dan kita minta supaya Tuhan kemudian memulihkan semangat kita untuk kita berapi-api dalam mengikut Tuhan. Kita akan tutup pemberitaan firman Tuhan yang singkat ini dalam doa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu, bahwa Tuhan menghendaki kami untuk menjadi orang Kristen yang bergairah, yang bersemangat,
bersemangat dan menyala-nyala, dan kami bertobat untuk setiap kesuaman kami, dan kami mau mengambil komitmen pada pagi hari ini untuk kami bangkit dan bersemangat menjadi Kristen yang panas, yang bersemangat dan berapi-api kepada Engkau. Dan saya berdoa kepada sahabat yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, turunlah kiranya kekuatan kepada setiap orang yang mendengarkan firman ini, supaya kami menjadi pelaku atas firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih, kami mengucap syukur ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah renungan kita pada kesempatan ini para sahabat. Tuhan Yesus memberkati kita berlimpah-limpah. Salam The Rapture. Ku kasih Kau Allah Bapa-Ku, ku kasih Kau Allah yang hidup, aku kasih Engkau Allah, aku kasih Kau, ku kasih Kau Allah Bapa-Ku, ku kasih Kau Allah yang hidup, aku kasih Engkau Allah, aku kasih Kau, aku kasih Engkau Allah, aku kasih Kau, aku kasih Allah, aku